Ya, terima kasih Ko Yudi atas materinya. Jadi kalau buat hari ini kita belajar bagaimana nih dari sisi bocoran Ko Yudi tentang cara dia screening saham. Kita bisa lihat dari running trade, dari easy finder, dan juga yang paling penting adalah kalau kita mau jago dalam trading, kita sebisa mungkin belajar terus nih, karena nggak ada sesuatu yang instan. Ya, seperti yang Betul. tadi dikatakan, ada aturan 10.000 jam ya. Nah, kita membiasakan trading dan mengenal diri kita seperti apa terlebih dahulu. Karena masing-masing orang stylenya berbeda nih. Nah, Betul. stylenya Koyudi belum tentu cocok sama style teman-teman sekalian. Betul. Oke, kita langsung masuk nih Q&A Koyudi. Nah, Boleh. Koyudi kalau mau apa ya? Kalau screening market itu biasanya sebelum market buka di kemarinnya atau beberapa jam sebelum market buka Koyudi? Kalau aku banyaknya malam. Jadi Oke. malam aku lihat-lihat yang kayak tadi, top gainer hari ini siapa, top volume hari ini siapa, top value hari ini siapa. Terus aku liatin chartnya, terus aku pasangin alarm biasanya. Kadang kan kita udah analisa hari ini, belum tentu besok jalan, belum tentu 2 hari lagi jalan, belum tentu minggu depan jalan, bisa aja ternyata 2 minggu lagi atau bulan depan. Dan itu kadang kita lupa gitu karena udah terlalu lama. Makanya kalau aku biasanya aku pasangin sama alarm supaya kita ingat, dan di Hmm. gambarnya biasa sama aku dikasih notes gitu supaya waktu lihat langsung recall, kita punya memori trading plan-nya lebih cepat gitu. Kalau enggak lupa, dan biasanya trading plan-nya udah aku drop di gambarnya supaya apa namanya nggak terlalu lama lah waktu ngelihat wih sahamnya menarik. Waktu buka kan kita harus mikir dulu, cari dulu apa Ya. segala macam. Tapi kalau kita udah bikin PR-nya, jadi lebih cepat gitu. Udah tahu nih, targetnya sini langsung. Jadi kita tinggal cari entry ideal aja sih. Nah kalau misalkan di jam trading, kadang-kadang ya namanya market itu dinamis. Kadang-kadang ada juga yang sama sekali kita udah bikin PR segala macam, nggak ke-trigger sama sekali, nggak ada entry yang posisi yang ideal. Ternyata hari ini saham tertentu ada yang rame, ya Hmm. kita ikut aja. Itu bisa juga jadi salah satu referensi. Misalkan kita lihat di running trade ada yang rame, ya kita bisa ikut juga sih gitu. Oke, berarti lebih fleksibel ya, nggak harus terpaku dengan watchlist yang telah dibuat sebelumnya, ngikutin yang rame-rame. Betul, Gitu. betul. Oke. Lalu kalau buat saham-saham favorit nih, Koyudi lebih suka main yang di big cap, second liner, atau third liner, atau seperti apa di Koyudi? Aku nggak pernah sentuh big caps gitu, hampir nggak Oke. pernah sentuh lah. Kenapa? Karena ya kita ngerti sendiri lah bahwa kalau istilahnya kayak contoh tahun lalu ada itu tuh apa namanya, kapal kapal tanker yang Oh evergreen iya, nyangkut aku di tahu. di terusan Suez kan. Betul. Itu cuman buat ngeluarin dari kanal Sueznya aja bisa 2 minggu 3 minggu bikin macet gitu. Kenapa? Karena size-nya gede. Coba bayangin kalau yang masuk ke kanal itu cuma jet ski gitu. Ya Oke. kapanpun naik turun gampang gitu, belok kiri belok kanan gampang. Makanya kalau aku pribadi, aku nggak terlalu suka saham yang market cap-nya terlalu besar. Kenapa? Karena memang naik turunnya nggak terlalu cepat. Tapi kalau misalkan profil resikonya teman-teman pengennya cari yang aman, cari yang naiknya dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting kalau turun nggak deg-degan, ya market cap yang gede itu lebih cocok. Tapi kalau misalkan kita lebih bisa terima resikonya, waktu dia turun kita bisa terima resikonya dan disiplin, second liner dan third liner itu cukup menarik sebenarnya gitu untuk dijadikan apa namanya trading gitu. Tapi balik lagi, kita harus mengenal diri kita sendiri seperti apa. Jangan sampai kita nggak siap dengan Hmm, volatilitas, tapi kita belinya di third liner, ya akan selalu deg-degan gitu. Maka betul. awal-awal sebaiknya cari saham-saham yang sesuai dengan profil resikonya kita dulu, kita biasain, kita bangun disiplinnya dulu, nanti mulai ngegeser dikit-dikit, dikit-dikit. Itu sih kurang lebih. Oke, menarik. Dan ada juga nih kok, kan biasanya kalau yang saham-saham baru IPO itu dia fluktuatif banget nih. Nah, Koyudi sering ngikutin nggak saham-saham IPO kayak gitu? Kalau saham IPO aku jarang sih, jarang ikutan. Oke. Kenapa? Karena ya nggak kebaca gitu kan, nggak ada chartnya. Kalau aku kan mungkin panduannya lebih hemat chart. Jadi kalau nggak ada chartnya, aku aku nggak terlalu berani. Kenapa? Karena takutnya ya kayak pengalaman yang udah-udah beli beberapa saham yang IPO, habis itu terjun gitu. Ya pada Waduh. akhirnya cut loss, tapi ya mengerti bahwa memang kalau ngejar saham yang tinggi ya punya resiko tersendiri gitu. Jadi memang tetap harus disiplin. Kalau aku lebih suka yang chartnya udah jadi, udah kelihatan. Nah, aku udah kelihatan tuh supply demand seperti apa, support resistance di mana. Aku lebih senang. Kenapa? Karena
buat aku lebih aman. Jadi memang mungkin ya profil resiko balik lagi beda-beda, disesuaikan sama profil resikonya teman-teman lah gitu. Menarik, menarik. Lalu nih, tadi sempat disinggung oleh Ko Yudi, kita tentang demand area dan juga supply area. Nah, itu boleh dijelasin Ko Yudi itu maksudnya apa sih? Jadi sederhananya adalah misalkan kita bayangkan kita lagi jualan apa ya, jualan mangga di pasar gitu. Kita tahu bahwa di pasar ini kalau harga mangga 8.000 banyak yang borong. Kalau harga 10.000 normal lah, yang belinya normal. Tapi kalau harganya udah 12.000 sedikit yang borong. Maka kita tahu tuh di 10.000 di 8.000 ini demand-nya tinggi. Di 10.000 demand-nya biasa aja, di 12.000 demand-nya rendah. Maka kalau demand-nya rendah, efeknya apa? Supply-nya menjadi tinggi. Kalau supply-nya tinggi, harganya akan terdorong turun. Maka kalau kita punya beli mangga di 12.000, itu jadi susah laku. Yang gampang laku apa? Rata-rata yang 10.000. Tapi kalau kita punya modal 10.000, kita susah jual 10.000. Maka yang paling gampang, kalau misalkan kita bisa dapetin mangga di 8.000, 8.500, 9.000, 9.500, kita bisa jual di harga 10.000 gitu. Itu analogi pasar tradisional lah yang aku kasih ke teman-teman. Oh, demand supply kayak berapa orang yang pengen beli di area itu atau jual di area tersebut mungkin Betul, itu ya. betul. Nah, buat yang supply demand sendiri itu lebih enak kita baca lewat chart atau bid offer nih kok. Nah itu dua-duanya sebenarnya bisa digunain sih. Dua-duanya bisa digunain. Cuman kalau buat aku yang pertama pasti aku lihat dulu chart. Kedua ya di hari itu kadang belum tentu bisa menyentuh demand supply di chartnya itu sendiri yang terbentuk dari bid offer itu sendiri. Jadi memang ada range trading di hari tertentu yang mungkin nggak terlalu lebar, ya udah itu pun masih bisa digunakan gitu. Oke. Tergantung sahamnya berarti ya. Tergantung sahamnya juga betul. Oke. Oh ya, ini ada banyak nih di Q&A Koyudi. Ada banyak yang menanyakan settingan default di running trade Koyudi tadi nih. Yang apa ya? Yang minimal volumenya berapa, minimal value-nya berapa gitu Koyudi. Boleh dibocorin Koyudi? Kalau aku 100 sih minimal volume 100, jadi nggak terlalu yang spam yang satu lot gitu, nggak terlalu banyak muncul, kalau nggak ganggu. Dan buat aku nggak terbiasa kalau terlalu cepat running trade-nya. Kalau cobain deh kalau misalkan yang full gitu satu lot sampai 100, yang 100 tuh mungkin karena apa ya, itu jauh lebih gampang buat dilihat gitu karena lebih slow pergerakannya si running trade-nya. Kalau yang satu tuh cepet banget, mata kita mungkin kadang buat sebagian orang nggak bisa ngikutin gitu. Even ada yang merah-merah lagi, merah-merah kan kita juga nggak mau terlalu liatin karena kan kita carinya yang lagi mau naik-naik gitu. Jadi buat aku hal-hal yang gitu, ya itu yang emang kita hilangkan dari running trade karena nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya kita pun perlu kenal kita pengennya gimana. Nanti di situ dibantu untuk menyesuaikan dengan apa yang kita mau sebenarnya. Oke, I see. Gitu. Dan kalau dari volume tadi bisa kelihatan berarti ya kok kira-kira yang hajar kanan itu banyak nggak nih dengan volume besar gitu. Mungkin seperti itu juga. Betul. Oke. Berarti yang aturan volume tadi yang cuma 100 volume itu buat second liner ataupun third liner tuh sama semua kok. Jadi satu setting default semua. Sama default aja. Oke. Nah, ada juga pertanyaan nih Ko Yudi. Untuk Ko Yudi sendiri, aktif tradingnya itu pas jam-jam keberapa nih? Apakah pagi, siang, sore, atau gimana kok? Kalau aku aktif trading lebih banyak di sesi 1 sih sebenarnya dibanding sesi 2. Sesi 2 ada trading ada, cuman nggak terlalu aktif ke sesi 1. Nah, jam trading biasanya jam 9 tuh jam diem. Sampai jam 9 lebih 10 tuh biasanya aku masih diem. Masih ngamatin market, ini market mau kemana, sahamnya naik apa, sahamnya turun apa, itu pakai menu yang tadi 1, 2, 3, 4 sama apa namanya running trade, kita liatin buat cari ide dulu. Nah, udah dapat baru mulai gerak. Biasanya gitu sih. Oke. Nah, kalau di top gainers tadi itu berarti kita melihat berdasarkan kenaikan persentage-nya atau dari volume nih kok yang lebih cocok nih untuk kita trading? Nah, kalau misalkan pakai menu yang 1, 2, 3, 4, kalau nge-shortnya by gainer, ya boleh aja by percentage-nya, tapi jangan lupa cek value transaksinya. Jangan-jangan cuma 1 lot atau 2 lot, itu bahaya banget sih. Bisa beli nggak bisa keluar nanti. Betul. Jadi jangan lupa udah lihat percentage, tetap lihat value transaksinya. Jangan sampai kecil banget. Kalau kecil banget susah nanti keluarnya. Oke.
Berarti ada minimum value nggak kok? Misalnya satu saham 200 M atau berapa gitu? Kalau di third liner 2M. Oh, 2 M. Kalau Oke, aku sih dan bid offer-nya nggak jauh-jauh mungkin ya dari harga-harganya gitu. bid Atau offer gimana? kurang lebih relatif kiri kanan sama lah, jangan terlalu jomplang banget. Kalau jomplang banget biasanya no good sih. Oke. Nah, kita bisa nggak sih kok bedain adanya bid offer beneran sama yang fake bid offer gitu kok? Sebenarnya dibilang bisa ya agak susah sih sebenarnya, tapi metodenya ada nggak? Ya ada aja. Misalkan kita lihat dari frekuensinya, terus kita bukain susunan dari bitnya. Misalkan bitnya ada 100.000 lot, kita buka ke dalam, ada nggak ganjelan-ganjelan 50.000 lot atau 40.000 lot atau 30.000 lot. Kalau misalkan kecil-kecil semua, biasanya itu real bitnya. Tapi Hmm. ya sebagian ada juga yang pakai randomizer gitu, pecah split order dari 50.000 jadi kecil-kecil. Makanya kadang ya agak susah juga. Yang paling penting tetap harus disiplin sih. Kalau misalkan tiba-tiba hilang beatnya rontok ya tetap harus disiplin. Hmm. Karena kita nggak tahu nih kapan mereka nyabut bid atau offernya gitu ya Betul, kok. Oke. betul. Kan kita Nah, follower, jadi kita harus ngikutin mereka gerak kemana, mereka keluar ya kita harus nyabut. keluar. Iya. Kalau enggak ketinggalan di dalam, nyangkut dalam nanti. Jadi cuci piring ntar. Saya sering gitu, cuci piring. Oke. Iya. Nah, tadi kalau sebelum Koyudi entry nih, nah Koyudi entry itu berdasarkan charting atau berdasarkan dari nilai rata-rata di hari itu atau gimana Aku kok? biasanya Kalau pakai mau harga entry. average market. Oh, itu berarti Jadi yang VWAP itu ya, bukan ya? VWAP betul. Jadi Oh, oke. di menu tadi menu stock price kalau di Mirai Hmm, ada namanya stock price. Teman-teman buka kalau nggak salah 0201 ya. buka, nanti di daerah kiri atas tuh ada yang namanya AVG kalau di Mirai. Tinggal lihat itu Hmm. aja. Kalau dekat-dekat average kayak tadi, mangga. Kalau dekat-dekat average 10.000 ya kita bisa entry. Kalau harganya udah 15.000, 20.000, harga average-nya cuma 10.000, kita beli ya banyak punya. Peluang untuk dapat profit kecil. Tapi kalau misalkan kita beli yang 10.000, at least cut loss pun ke 9.000 tipis. Kalau kita beli 20.000 Hmm. diayun ke 10.000 bonyok. Makanya Bonyok kita udah pasti. beli beli dekat-dekat harga pasar lah ya, average Betul, market punya betul. di berapa gitu ya. Betul. Umpamakan cut loss pun kan tipis gitu ya, nggak yang Hmm. gede-gede. Itu memang sangat beresiko sih kalau mainnya di third liner, itu resiko banget. Jadi memang ya mau nggak mau harus harus matang disiplin trading plan. Even kalau misalkan kita sangkut gitu, udah sangkut di atas ya turun, ya harus disiplin. Jangan sampai kita beli di paling pucuk, drop 5%, 10%, nggak berani stop loss, nanti bisa 30-40% nyangkutnya. Wah, jauh ya. Jadi, karena kan liar. Betul. Dari yang Ntar dari tiba-tiba. 5%, 10% nggak mau cut loss, Hmm. ujung-ujungnya besoknya tuh ARB, waduh jadi Waduh. 30-50%, udah gitu sakit kepala, nggak berani cut loss, takut Besok-besok tiba. makin takut naik kan, Iya. tapi nggak Ya, taunya nggak naik-naik, tapi hmm, turun terus, ujung-ujungnya 70%, 80%. ya, betul banget Itu itu karena kesalahan dari awal, kita nggak matang, nggak disiplin. betul. Jadi nanti bisa kena psikologi lagi tuh kan, jadi Betul, stres lagi. betul. Jadi Yang nggak. paling penting di market tuh bukan bukan paling pinter, tapi paling disiplin. Oke. Nah, Ko Yudi, pada saat menentuk apa ya? Bukan itu dulu. Sebelum itu kalau Ko Yudi dalam trading itu lebih banyak scalping atau nge-swing nih, Ko? Kalau Porto jauh lebih gede, Porto swing lah. Kalau Oh, swing. scalping aku jauh lebih kecil secara Hmm. sizing ya. Kenapa? Karena Oh, memang lebih nyaman swing dibanding oh, scalping. siap. Scalping ada, tapi secara size jauh lebih kecil gitu. Balik lagi kan tergantung kenyamanannya kita seperti apa gitu. Kalau misalkan memang nyamannya scalping doang, nggak ada porto swing, mau 100% scalping, selama nyaman dan profit ya nggak apa-apa, silahkan aja. Balik lagi ke kenyamanan masing-masing, jangan sampai kita nggak nyaman kita paksain, itu Hmm. pasti hancur gitu. Ah, oke, menarik nih kok. Berarti kalau di swing, nah berarti kalau kita main swing berarti menggunakan lebih banyak charting nih. Betul. Nah, nentuin support dan resistennya kalau di saham-saham koyudi yang nge-swing itu gimana kok? Apakah lewat indikator atau lewat Enggak. tradisional atau gimana? Aku cuman pakai price, jadi price actionnya aja Oh, dari naked chart doang. Gitu, lihat aja ujung atas ujung bawahnya di mana. Udah cuma pakai itu doang. Horizontal berarti line doang. yang misalnya horizontal line kita lihat ke belakang resist tertinggi di mana, support Hmm, terendah itu di hmm. mana gitu ya kok. Cuman gitu Oke. doang. Sama chart pattern mungkin kok?
atau itu aja? Chart pattern ada pakai, cuman yang aku gunakan aku nggak sampai, maksudnya kalau dulu kan aku gambarnya kompleks, misalkan mau bentuknya apa, misalkan inverted head and shoulder aku gambarin Yes. satu-satu, kita tarik panah, terus copy panah, bikin neckline. Kadang-kadang kalau udah terbiasa, aku jadi istilahnya agak malas buat ngegambarin gitu-gitu. Jadi aku cuma bikin kotak, Oke. langsung aku copy kotaknya, lebih cepat analisanya dibandingin aku harus gambarin satu-satu, aku tarik Hmm. itu buat aku terlalu lama. Jadi aku Ya. simplified, aku punya chart pattern ke dalam bentuk box, biasanya kayak gitu. Oh ya, aku pernah dengar tuh yang box-box gitu biar kita lihat dia nembus support atau breakout resist gitu ya kok. Karena Ya. sebenarnya jaraknya sama, bayangin aja kayak misalkan double bottom, Hmm. jarak 80 ke 100 gitu ya, kita gambar dulu double bottom, bikin neckline, bikin dulu panah 80 ke 100, kita copy lagi dari 100 ke 120, kelamaan aku lebih senang Betul. bikin box langsung, aku copy ke atas langsung, Ctrl C Ctrl V jadi cepet gitu dibandingin manual. Tapi balik lagi ya, Hmm. kan nggak semua orang eh, sama metodenya gitu. Kalau yang seneng menggambar ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya kok. Balik lagi ke kebiasaan masing-masing aja gitu. Ada nih kok pertanyaan terkait support dan resisten dari Pak Fendi. Sore Ko Yudi mau tanya, kadang Hmm. saham kan supportnya ada beberapa support nih. Misalnya kalau dia jebol support satu, apakah kita cut loss aja atau average down di support dua atau gimana kok? Kalau trading nggak pernah ada averaging down, maka kita cut Oke. loss. Kita Hmm. tunggu dia udah nggak turun, balik baru kita entry balik. Jadi itu cover short itu bisa dibandingin kita averaging down kalau mantul, kalau turun terus bonyok Waduh. gitu dari rugi misalkan 100.000, 500.000, ujungnya jadi rugi 10 juta, 20 juta gitu. Itu Hmm. jadi nggak sesuai plan kan, karena kita averaging Betul. down. Tapi kalau misalkan yang fundamentalis, ya selama harganya bagus turun gitu, margin of safety-nya gede, mereka beli. Tapi jangan lupa bahwa dengan tipe seperti itu biasanya masuk ke dalam fase akumulasi, dan di mana fase akumulasi itu lama gitu Ya. naiknya. Beda sama kalau technical pengennya kan beli langsung naik, beli langsung naik. Betul. Even scalping lebih gila lagi, semenit 5 detik udah langsung profit gitu kan. Tapi kalau Hmm. yang belinya averaging down biasanya buat simpennya agak lama, karena perusahaan yang dibelinya juga secara fundamental bagus, earning, growth, secara relative valuation masih murah, PBV-nya biasanya boleh. Balik lagi tergantung goal investasinya, tujuan trading or investasinya seperti apa. Jadi jangan sampai karena nyangkut metodenya berubah dari yang Hmm. tadinya mau trading naik langsung jual, karena nyangkut ya udah deh averaging down, pada akhirnya jadi nyangkutnya gede banget. Oke. Gitu. Berarti kasarannya apa ya? Kita jangan banyak menangkap pisau jatuh gitu bukan kok? Atau gimana tuh? Ya kalau saham baru break support itu namanya baru mau turun tuh, namanya baru mau turun kan, baru break support, baru mau Iya, iya. turun gitu. Jadi turunnya masih bisa jauh banget gitu. Jadi jangan turun 1%, 2% averaging, turun 1%, 2% averaging, turun 1%, 2% Oke. averaging, bonyok lah. Kalau mau averaging turun 30%, turun 50% baru averaging. Itu baru Hmm. enak. Kalau turun 1%, 2% averaging bonyok. Makanya dibanding turun 30% averaging, mendingan cut loss dulu di atas, nanti cover short di bawah. Betul. Itu sebenarnya lebih enak dibandingin averaging down terus, itu agak nggak bagus. Toh tujuan kita kan cari saham yang naik ke atas gitu, bukan cari saham yang tuh lagi turun ke bawah. Nah, kejarnya profit, bukan kejar nyangkut. Bukan ngejarnya ngasih duit ke orang gitu kan. Jadi Oke. Nah, berarti kalau di stylenya Koyudi berarti lebih ke arah buy on breakout resistant atau buy on support nih Koyudi? dua-duanya bisa dilakukan, tapi dua-duanya harus dalam kondisi sebenarnya sahamnya uptrend. Kalau Oke. sahamnya uptrend, buy on breakout itu mostly berhasil. Hmm. Lalu buy on support kalau sahamnya uptrend itu juga mostly pasti naik lagi ke atas. Tapi kalau sahamnya downtrend, mau buy on breakout, mau buy on support, dua-duanya resiko tembus ke bawah. Gitu. Jadi harus tahu construction trend awalnya apa. Kalau uptrend, sesalah-salahnya entry kalau sahamnya uptrend, apalagi kalau misalkan swing ya, sesalah-salahnya entry kalau sahamnya swing. Mau entry dimanapun akan profit, karena arahnya Hmm. semua ke atas. Ya. Ya, Tapi uptrend ya. kalau sahamnya lagi turun, itu bisa profit tak bisa, tapi harus sangat disiplin. Kalau nggak disiplin nyangkutnya dalam nanti. Gitu. Sedangkan upside-nya kecil, downside-nya gede. Kalau Hmm. sahamnya lagi turun, bisa profit tak bisa. Misalkan saham ABCD misalkan naik, ya udah naik 20%, kalau kita baru kejar, wah reversal nih.
udah dari bottom 20%, biasanya kita beli nyangkut, turun dekat support, wah dekat support harusnya mantul nih, nggak taunya nggak mantul, tembus lagi ke bawah, nyangkutnya jadi dalam. Kenapa? Karena secara pola ya memang itu sama lagi turun gitu, kita beli di area supply tertinggi Wah, sayang gitu. banget. Gitu. Jadi harus Oke. hati-hati sih kalau misalkan belinya saham-sahamnya strong downtrend gitu. Hmm. Jadi kita beli di saham yang lagi uptrend berarti ya, jangan yang downtrend. Betul. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Wasis Niko Yudi. Kita mungkin bahas sedikit tentang scalping, Niko. Nah, pada saat Hmm. kita scalping, kan kita kebanyakan lihat bid offer nih. Nah, bagaimana Hmm. cara kita menentukan support dan resist dari bid offer tersebut, Niko? Cari aja di bid yang di bidnya mana yang paling gede itu bisa jadi support, di offernya mana yang paling tebal biasanya jadi resisten. Umumnya sih seperti itu ya. Oke, Pak. Ya, berarti kita lihat yang agak tebel-tebelnya gitu ya, ada Hmm. berapa. Dan mungkin bisa saya tambahkan, yang angka-angka psikologis gitu juga mungkin bisa ya kok jadi patokan support Bisa, dan resistnya. bisa. Angka bulat biasanya sih Oh, 100, ya. 200, 300, 400, 500. Angka-angka bulat juga biasanya jadi angka-angka resisten. Nah. Nah, terus kalau Yudi lagi scalping, biasanya langsung hajar satu harga atau kita bagi ke beberapa harga nih kok? Biasanya idealnya sih bagi beberapa harga. Kenapa? Karena memang nggak selalu waktu kita entry satu harga tuh langsung naik dan itu harga best price-nya. Biasanya bisa bagi beberapa harga sih supaya ya kalau misalkan kejemputnya let's say 100 gitu, waktu naik dia 102, 103 bisa profit. Kalau misalkan kita langsung entry 102, naik ke 102 lagi cuma BEP gitu. Jadi sebisa mungkin sih bagi berapa price. Jadi sedapatnya aja naik ya buang aja. Kadang problemnya awal-awal greedy di Hmm, 99, 98 kejemput, wah naik 102, sisa yang di bawah 97, 96 dicabut, makan semua ke 102, ujung-ujungnya dari tadi yang profit 99, 98 profit, ujung-ujungnya jadinya nyangkut di atas, nggak jadi profit. Karena oke, kenapa? Karena FOMO jadinya. Makanya penting punya betul. plan, nggak greedy gitu. Hmm, Memang di sini ya paling penting jadi orang yang rasional, nggak jadi orang yang emosional gitu. betul. Kita masuk market pada saat lagi moodnya lagi bagus kali ya, biar nggak Mm-mm. banyak miss. Nah, ini mungkin ada banyak pertanyaan nih kok yang tentang di Q&A. Mungkin saya rangkum aja. Nah, kira-kira Ko Yudi pada saat trading, pada saat nge-swing itu cut loss dan take profitnya berapa persen? Pada saat scalping itu cut loss dan take profitnya berapa persen Ko Yudi? Kalau swing se sekuatnya dari market ya, Oke. sekuatnya dari market itu sendiri aja. Kalau masih kuat ya hold aja gitu. Tapi kalau scalping biasanya lebih ke target sih. Target Hmm, naik buang gitu. Nggak even kita udah buang dia naik lagi ya udah gitu kalau aku sih. Kalau di scalping, kalau di swing ya biarin aja sampai dia reverse. oke, Gitu. Jadi paham. kadang nggak bisa di percentage gitu sih. Karena beda saham beda kekuatannya juga. Oke. Jadi tergantung saham ya. Hmm. Oke. Sebentar, saya lagi baca Q&A lagi. Nah, ada pertanyaan menarik kok Yudi tentang komposisi pemegang saham nih. Hmm. Sempat rame tuh, ada yang 100%. Apakah kok Yudi dalam trading suka ngeliatin komposisi pemegang saham gitu atau enggak kok? Kalau scalping aku nggak liatin. Kenapa? Karena sore pasti udah buang. Oh, siap. Jadi kalau scalping, kalau aku tipenya ini barang yang aku nggak kenal, pokoknya sore buang. Apalagi misalkan udah ada tuh di Mirai, kalau misalkan pakai handphone gitu kan ada kode di atas tuh mau apa ya, mau S, mau A, mau M, mau L, mau D, mau X itu kelihatan di atas di dekat harga kalau di handphone. Biasanya kalau ada Hmm, notasi gitu aku nggak berani hold gitu. Kenapa? Karena kalau udah di notasi gitu kapanpun itu saham bisa suspend, dan kalau udah suspend, kalau misalkan karena kemarinnya UMA naik berkali-kali, UMA suspend sehari oke lah. Tapi kalau misalkan udah notasi, itu suspend bisa tahunan dan bisa nggak buka gitu. Maka trading di hari yang sama aja. Jadi kalau misalkan buat yang scalping aku nggak terlalu peduli. Tapi kalau swing aku sangat peduli dengan notasi gitu. Semua saham swing nggak boleh ada notasi gitu. Kenapa? oke. Karena kita kan berinvestasi di perusahaan yang istilahnya kita pengen dia bertumbuh dengan bagus gitu ya. Kalau udah jelas-jelas earningnya negatif, dia ada PKPU dan lain sebagainya, maka ya nggak cocok, nggak layak buat kita investasikan. Jadi ya jangan jangan buat diinvestasikan gitu. Itu sih kurang lebih. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan Ko Yudi. Sorry, ada lagi pertanyaan Ko Yudi ya, kok. Kita bisa buat Ko Yudi sendiri pada saat mau scalping itu
di satu hari itu berapa saham kok? Hmm, se sedapatnya sih sebenarnya sih. Oke. Tapi umumnya mungkin 4 sampai 6 lah, nggak jarang kayaknya lebih dari itu. Aku nggak scalpingnya aku tuh nggak sampai yang agresif 5 detik 10 detik itu aku nggak bisa gitu, model-model kayak gitu aku nggak bisa. Jadi aku lebih slow memang, scalpingnya bisa kayak satu saham bisa berapa jam, satu saham setengah jam sejam gitu. Jadi ya paling satu hari 4 sampai 6 sih, 6 pun kayaknya udah Kebanyakan. banyak banget gitu. Iya. Ideal tuh 2 4 kayaknya aku udah ya segitu gitu sanggupnya ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang bisa 30 40 ya nggak apa-apa, balik lagi kan ke style masing-masing. Kalau aku nggak terlalu sanggup, terlalu banyak nggak sanggup gitu. Ya. Jadi kalau buat Gitu. scalping jangan banyak-banyak ya, ntar pada nggak apa ya, agak kelewat Overtrade nih, nggak juga not fokus. good sih. Ya, oke. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih. Pada saat kita scalping itu kebanyakan Koyudi itu masang di bid atau masang di offer. Nah, kalau masang di bid biasanya ada berapa papan nih kok gitu. Kalau pasang di bid, ya aku mencari yang tadi, misalkan harganya normalnya 10.000, ya aku pasang misalkan let's say 11.000, 10,5, 10.000, 9,5, 9.000 aku pasangin aja. Pada akhirnya kalau harganya turun sejemputnya aja. Kalau harganya naik, bidnya semua aku cabut sih biasanya. Gitu. Dan kalau jual, aku ngeliatin posisi offer juga sih. Kalau offernya agak tebal, biasa aku jarang pasang offer, langsung haki aja. Tapi kalau masih tipis-tipis, ya udah ikutan pasangnya, menyesuaikan juga sih. Kalau enggak, harganya biasanya nggak nyampe dan rontok, keburu diguyur orang. Jadi mau nggak mau ya jangan terlalu tebel di offer gitu. Kalau nggak orang juga kan yang mau beli kan takut offernya tebel. Jadi Betul, betul. mendingan kita langsung haki sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau beli lebih enak menyesuaikan market lah ya. Kalau dia mulai naik cepat, hajar kanan. Kalau tiba-tiba diguyur, Ya, langsung buang kiri aja gitu, biar betul. nggak ketinggalan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Indigo ngebahas tentang swing trading, Niko. Apa patokan kapan harus take profit saat swing? Gimana kita bisa melihat, oh ini trennya udah berbalik nih, atau gimana tuh kok? Sebenarnya bisa Menentukan dua. target take. Kalau misalkan mau ngomongin target buat swing, satu secara market cycle-nya udah tahu dulu nih. Misalkan dia baru mulai uptrend, berarti upside masih gede. Tinggal Hmm. dikawal pakai yang box itu, yang mungkin aku pernah share di Instagram, itu bisa digunakan berapa kali box ke atas. Atau metode lain ya kita mengenal yang namanya market structure. Selama dia masih higher low, ya keep aja. Sampai kapan? Sampai dia break daripada dia punya higher low terakhir menjadi lower low. Nah, di sana kita keluar. Simpelnya seperti itu gitu. Memang kita nggak akan pernah bisa beli di paling dasar, jual di paling pucuk, nggak bisa. Mungkin sesekali bisa, tapi kalau setiap kali trading kita bisa seperti itu bohong. Hmm. Baik, Gitu. baik. Dan ini pertanyaan banyak banget tentang swing trading, Niko. Mungkin kita bisa bahas di next week atau di waktu-waktu yang lain tentang swing trading, mungkin kok tentang charting atau berarti box itu kalau nggak salah namanya Darvas box bukan, atau Danvas ya Ya, kok? Darvas Box. Jadi Ya, memang aku Darvas. ada aplikasian beberapa metode masuk ke dalam Darvas Box. Sebenarnya Darvas Box itu kalau kalau ngerti pakainya dikombin dengan misalkan Fibonacci, Elliott segala macam, kalau udah ngerti banyak hal jadi sederhana sih. Tapi kalau Hmm. belum ngerti memang agak susah. Tapi sebenarnya Oke, simple banget sih cara berpikirnya. baik. Jadi jangan ribet-ribet kita gambar charting, yang penting simple kita cuan lah ya. Ya, keep Oke. it simple sih. Karena makin complicated kita punya metode, makin banyak pertimbangan kapan mau beli, kapan mau jual, makin banyak pertimbangan, makin nggak action, harga udah berubah terlalu jauh biasanya. Paham, paham, paham. Gitu. Oke, mungkin ini udah jam 5 nih kok. Kita mungkin masuk ke sesi lainnya. Kita bisa dengar langsung dari para peserta di sini. Boleh, Glenda, kalau bisa dibantu, kita masuk ke Q&A yang mau raise hand. Bisa dibantu, Glenda? Jadi, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Nanti kita bisa dengarkan suara. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Ya, sudah mulai banyak yang raise hand nih ya. Ada sekitar 7 orang. Mungkin kita mulai dari yang pertama, dari Bapak Dudi Budiana. Boleh dibantu, silakan.
Halo Pak Dudi Budiana, silakan pertanyaannya. Masih mute kayaknya. Oh, masih di mute, boleh di unmute dulu. Oke, halo. Oh, mungkin kepencet mungkin ya, Pak Dudi ya. Kita ganti ya untuk pertanyaan berikut yang resen berikutnya dari Pak Romi. Ya, silakan Pak Romi. Halo Pak Romi, selamat sore. Settingan mic-nya kali dari Zoom-nya kali. Belum ke apa? Ke unmute Ambil. buat pesertanya. Boleh dibantu Glenda settingan mic-nya? Ya, jadi di sini aku cuma bisa ask to unmute. Nah, sepertinya Pak Romi harus unmute sendiri untuk Oh, mic-nya oke. gitu. Oke, Oke, kalau baik, belum karena ya. kayaknya Pak Romi belum bisa di-unmute ya, kita akan cari yang lain dulu. Nah, buat sahabat Miraset yang lainnya, untuk yang ingin bertanya, sekali lagi boleh banget langsung aja raise hand, karena sekarang kita akan pilih pertanyaan yang beruntung ya dari orang-orang yang raise hand. Mungkin coba aku yang pilih ya. Boleh, Oke, boleh. aku akan pilih Mas Yonatan Ronggo di sini. Monggo, Mas Yonatan. Halo. Ya, ya. Halo Mas Ya, Yonatan. masuk. Izin ke Yudi. Ya, silakan Pak. Ambil contoh dari kemarin yang lagi tren dari MNC Group kayak IPTV IATA. Nah itu saya kan sebenarnya sempat conviction untuk masuk, tapi ada teman beberapa rekom juga. Tapi setelah saya lihat, saya nggak berani hold lama. Stoppernya dimainin tipis tebel. Akhirnya saya pasang trailing stop. Saya sempat cuan cuma sedikit lah, 5% ke bawah, tapi akhirnya besoknya itu arah. Nah itu gimana cara baca supaya kita bisa ngehold, yakin bahwa ini akan bisa arah lagi. Terus kayak di IATA itu ternyata 3 hari arah karena baru keluar berita kan pindah kongsi bisnis gitu. Nah itu gimana tipsnya supaya bisa baca market dan ngikutin fundamental dari segi berita. Terima kasih Pak. Jadi sekalian tadi ada yang nanya kan gimana cara bikin boxnya. Jadi kalau misalkan aku biasanya ngelihat kayak gini, yang paling penting adalah kita tahu area consolidation-nya aja dari range. Ini kan ada range resistannya, supportnya di daerah sini nih. Jadi kalau misalkan begini, dia break dari satu kali range resistance ini, biasanya dia akan kena dia punya target box di atas itu. Jadi dekat-dekat sini, ya kalau niatnya trading satu kali target bisa keluar, tapi kalau misalkan niatnya mau swing selama candlenya ini nggak lower low masih boleh nge-hold. Contoh misalkan kayak si IATA ini, kita perhatiin aja candlenya lower low nggak pernah kan, dari sini besoknya turun nggak turun, di sini besoknya turun nggak turun, besoknya di sini turun nggak turun, besoknya di sini naik lagi turun nggak turun. Ya udah, jadi selama candle ini nggak turun daripada dia punya si doji ini, ya biarin aja gitu. Sekarang mulai bentuk shooting star, tapi apakah pasti turun belum tentu. Jadi tinggal diperhatiin nih, selama dia masih bisa bertahan di atas level ini, ya kalau nge-swing ya masih boleh hold gitu. Contoh lain misalkan aku pernah share tentang Waskita gitu ya. Nah, bentar, Waskita dia dulu consolidation kurang lebih di sini ya, di area sini nih consolidation. Maka ini adalah range box-nya nih, tinggal kita copy aja, sekali ke atas kena target, masih break lagi ke atas, kita bisa copy lagi ke atas, 2 kali kena, terus di sini sekali lagi ke atas, dan ini pas banget kurang lebih nyampe di ujung teratas gini. Jadi kalau misalkan memang yang umum 3 kali naik itu udah bisa jualan. Kalau dikasih sampai 3 kali gini tuh udah spreadnya gede nih, biasanya 3 kali udah boleh cicil buang sih sebenarnya gitu. Ini sederhananya kurang lebih seperti ini buat teman-teman yang tadi bingung gitu gimana cara menentukannya, gimana cara gambarnya, kurang lebih mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab sih gitu. Gimana Mas Yonatan? Sudah Terima kasih terjawab? kok penjelasannya. Oke.
peserta berikutnya yang ingin dijawab pertanyaannya boleh raise hand. Nah, sahabat Meraset itu tadi ya contoh saham yang dicontohkan Pak Yudi, tapi sekali lagi disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk membeli saham tertentu, ini aja sifatnya informasional Edukasi saja. aja buat sampling contoh ya. Ya. Silakan next question. Oke, mungkin sekarang kita coba lagi next-nya ya, kita coba dengan Mbak Adesta Prasetyani, silahkan. Salah. Ya, Mas Ones ya udah habis itu kita ke Mbak Adesta. Silakan Pak. Ya, halo Ko Yudi. Ya, sore Pak. Mau bertanya untuk bisa mengetahui early stage itu gimana ya kok untuk di awal? Karena kan beberapa waktu lalu saya perhatikan sempat ketinggalan tuh kayak SMMT, mesin. Jadi pas kita bisa tahu tuh di awal untuk early stage-nya kok. Makasih kok. Oke, aku jawab sebentar. Jadi misalkan kayak apa namanya? Bentar, nggak ada ya. Nah, misalkan kayak SMMT gini. Ini kan udah dari harga berapa nih? Ini kan turun banyak dari harga mungkin 2000-an. Ini kan sekarang udah consolidation lama kan. Kalau yang consolidation lama gini, ini udah pasti masuknya ke dalam accumulation stage. Jadi pasti di fase 1 gitu ya. Nah, tinggal memang kalau yang saham-saham gini pasti nggak terdeteksi atau nggak mungkin kita perhatiin. Tapi sederhananya kapan? Memang kita harus rajin-rajin bikin PR. Karena waktu di sini dia naik, let's say ya, di sini dia naik, ini pasti terdeteksi. Kenapa? Karena di sini ARA 35%. Gitu ya. Dan dia ARA 35% di sini, sebenarnya kan dia keluar dari zona pertama kali ya, zona accumulation, dan dia mulai starting uptrend gitu. Cuman kadang memang ya pertanyaannya, kita tahu nggak cycle-nya di mana, dan ini breakout dengan resisten, berani beli apa enggak gitu. Terkadang kitanya sendiri nggak berani beli, kenapa? Karena udah arah, padahal ini baru starting mau uptrend. Dan kedua kali dia berkonsolidation lagi nih ternyata di atas ini, dan dia hit kan target dari box yang bawah nih, hit target. Itu udah konsol, udah gitu dia naik lagi ke atas gitu kan, naik lagi ke atas ya tinggal kita copy lagi, masih bisa kita copy gitu. Apa dia punya box ke atas, ini box yang kedua, lalu ini box yang ketiga, yang ketiga kalau misalkan udah mau jual setengah boleh. Di sini kena keempat, lewat sedikit langsung turun balik lagi ke ketiga, biasanya udah boleh. Uang ini sebenarnya salah satu metode yang sangat sederhana yang menurut aku bisa digunakan sih ya sama teman-teman gitu. Jadi nggak usah terlalu complicated, asal ngerti cycle-nya ini baru mau uptrend, ini bisa di-copy ke atas gitu. Tapi memang penjelasan dan pemahaman lebih dalamnya sebenarnya ada dan harus belajar. Tapi shortcut-nya aku bisa kasihnya seperti ini yang udah apa ya, udah disederhanakan lah sama aku, datang dari mana banyak pendekatannya gitu. Tapi sederhananya seperti ini kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan mau dapat SMMT rally seperti ini, jangan lupa sering-sering bikin PR. Kenapa? Karena dari awal pertama kali dia rally pasti mulai ada gainer 35% dan volume dia mulai jalan. Biasanya yang mau jalan-jalan jauh pasti mulai muncul, entah dia gainer begini, entah volumenya. Ya tinggal kita perhatiin, misalkan let's say ya, kita nggak perhatiin waktu di awal-awal deh ceritanya udah terlewat jauh, oke nggak apa-apa. Misalkan di sini ada volume gede, di sini arah nggak 15% misalkan, ya udah kita perhatiin, oh ternyata di sini dia membentuk range consolidation. Selama di sini dia masih bentuk range consolidation, atau aku pakai bar replay deh. Misalkan begini ya, aku mundurin gitu. Ya kita boleh misalkan let's say pakai alarm deh. Kalau misalkan dia break daripada dia punya apa namanya resistance ini, nanti dia akan naik lagi satu kali box ini kan. Ya kita misalkan di sini kita pasangin alarm nih, oh nggak bisa pakai replay. Nanti kita tinggal masukin alarm di sini. Nanti ketika sebulan, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ke depan ternyata dia break, berarti dia mau starting uptrend lagi, jadi nggak kelewat. Kadang yang kelewat tuh itu, kita udah kerjain PR-nya, udah tahu sahamnya ini menarik, karena udah sekian lama, jangan sekian lama deh, kita hari ini bikin PR malam, besoknya belum tentu inget gitu, karena ya namanya manusia lah ya, ingatan terbatas, apalagi udah berbulan-bulan kemudian, lupa. Makanya kalau aku sarannya adalah kita punya catatan, misalkan
Aku misalkan di sini, oh ini udah tahu nih resisten, misalkan aku bikin notes-nya di sini. Resisten tadi berapa nih? 244 misalkan ya. Target, nah kalau misalkan biasa kan ngegambarnya harus pakai beginilah ya, bikin tanda panah, terus aku copy ke atas gitu ya. Terus cari atasnya berapa nih? Oh 328. Kadang aku tuh agak males gitu, jadi aku copy aja boxnya gini, langsung copy ke atas. Oh tahu langsung sini. Oke, berarti resistennya di sini 244, tadi target 328, stop lossnya di mana? Langsung bikin dia punya trading plan kasar yang tadi aku ceritain di kelas. Stop loss kasarnya misalkan kita pasang di 240, ya udah. Nanti waktu alarmnya bunyi, kita udah nggak usah bikin trading plan-nya lagi, udah tinggal entry. Kenapa? Karena udah jadi trading plan-nya. Kalau kita alarmnya nyala, baru lihat, baru analisa, harga udah terbang atau kemana gitu. Itu salah satu mungkin yang teman-teman bisa adaptasi sih di dalam tradingnya teman-teman. Semoga bermanfaat sih buat teman-teman. Ko Yudi biasanya berapa fase ya Ko untuk seperti itu? Maksudnya berapa fase gimana ya Pak? Aku kurang detail pertanyaannya. Untuk dari Darvas Box itu kan tadi dari pertama, terus mungkin misalkan ketinggalan tuh, terus kita mau coba masuk di fase kedua, atau mungkin ketiga sudah ketinggian gitu kok? Nah biasanya kalau aku sebenarnya di ketiga tuh udah nggak terlalu rekomen. Kenapa? Karena memang biasanya di ketiga tuh banyaknya reverse. Tapi bisa ada nggak yang ternyata kelima atau ketujuh? Ada, tapi secara jumlah itu sedikit. Jadi kita juga harus tahu nih kekuatan dari dia naik tuh udah nyampe mana, jangan-jangan kita beli di paling pucuk. Maka sebenarnya paling bagus entry-nya waktu baru keluar dari area consolidation atau sideways. Kalau udah terlalu jauh sebaiknya jangan dipaksain sih. Misalkan let's say MSIN gitu udah dari harga 500-an break daripada dia punya kotak udah sampai harga 3.000, 4.000, kita baru mau beli sekarang ya udah deket 5.000 sih, cuman resikonya tuh tinggi banget. Kayak dulu kayak BNBA yang awal-awal tahun lalu kan arahnya sampai berapa kali ya, tapi itu ARB 18 kali loh nggak bisa keluar gitu. Jadi jangan lupa kalau yang naiknya kencang biasanya turunnya dalam gitu. Jadi jangan lupa resikonya gitu kalau beli di atas. Kadang bukannya kita nggak mau disiplin, kadang masalahnya beatnya tiba-tiba nggak ada sama sekali, sehingga ARB berkali-kali ya bukannya kita nggak mau buang, nggak bisa buang. Itu problem yang berbeda tuh. Kalau nggak mau buang, nggak bisa buang tuh hal yang berbeda lagi gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan belinya udah di atas-atas sih bener. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai beli ketinggian lah ya. Iya, jangan ya gitulah, jangan terlalu beli FOMO banget gitu. Kadang kan di awal nggak berani beli, naik beli 1 juta misalkan, naik lagi beli lagi 5 juta, naik lagi beli 10 juta, beneran naik, beli 100 juta, pas beli 100 juta, cuannya 1, 5, 10, hilang semua, disikat sama nyangkut di 100 juta di atas gitu. Langsung diguyur gitu ya. Langsung diguyur gitu. Jadi memang harus ngerti cycle marketnya juga gitu. Karena apa yang naik pasti someday akan turun. Nggak mungkin naik terus selamanya, nggak mungkin. Pasti akan turun. Cuma kalau naiknya agresif, kayak kita bayangin naik, let's say misalkan kalau teman-teman di Jakarta gitu ya, main kemana ya, ke Westin Hotel gitu misalkan, langsung naik dari lantai ground ke sky, yang di atasnya Hensin, naik ke atas kan nggak ada berhenti di lantai 1, 2, 3, 4, langsung naik ke lantai 52 gitu. Sama kayak saham, kalau langsung naiknya 500%, ya turunnya juga sakit. Yang bagus ya naiknya bertahap-bertahap, selantai. Itu lebih enak buat ditunggangin, apalagi buat swing dan invest ya. Tapi kalau buat trading ya cari yang volatile, itu pendekatannya beda. Balik lagi ke kenyamanan masing-masing sih, jangan paksain hal yang kita nggak nyaman, tapi kita paksaan karena kita pengen paksain profit. Kadang memang nggak semua style sekali lagi cocok sama kita. Jadi memang kita harus kenali diri kita, cari yang cocok sama kita gitu. Jangan sampai maksain sih. Gitu. Belajar, mengadaptasi boleh, tapi pada akhirnya kita harus mengenal kita cocoknya di mana. Gitu. Oke, paham Pak. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih, Ko Yudi. Yang dari raise hand, boleh Pak Pang Xiaoyan, silakan. Halo. Ya, sore. Sore, Ko Yudi, sore Pak Chandra. Saya cewek sih. Oke. Ya. Oke. Ini pertanyaannya jujur aja sih, saya ada yang nyangkut ya. Lagi cari inspirasi saya cut loss atau enggak. Jadi
pertanyaannya, kalau dari pengalaman Ko Yudi nih, pernah cut loss itu paling tinggi di berapa persen sih? Boleh berapa pertanyaan? Satu lagi ya. Boleh. Kalau terlanjur nih, minus tinggi banget karena nggak stop loss, gimana cara kita menentukan nih mau diapain nih, gue buang, gue tahan atau gimana tuh gitu kok. Thank you. Oke. Kalau aku di dalam pengalaman aku trading, aku pernah paling dalam sekitar 30%-an gitu. Dibilang puyeng sakit kepala, ya puyeng juga ya namanya, maksudnya rugi lah ya, turun 30% buat aku ya lumayan juga gitu. Nah pada akhirnya kenapa memutuskan cut loss, kenapa? Karena tiap hari lihat porto merah tuh puyeng pala. Jadi kalau aku lebih suka tipenya adalah restart portonya, mending buang semua, starting over dari nol lagi, dibandingin nahan-nahan sampai merah, apalagi merah-merah dalam. Kenapa? Karena yang jadi problem bukan masalah kita nggak bisa balikin uangnya, tapi kalau psikologinya udah rusak, udah tertekan, boro-boro cerita balikin rugi, cari profit aja udah setengah mati gitu. Kenapa? Karena mentalnya udah rusak gitu menurut aku ya. Jadi yang paling aman ya starting over sih. Kalau pengalaman aku selalu aku starting over. Umpamakan aku rugi, aku starting over langsung. Aku tipenya nggak mau pusing. Jadi kalau misalkan lagi rugi, nggak mau pusing, buang semua langsung. Kenapa? Karena dibandingin mikirin yang udah ada gitu, pusing, buang semua, ngulang lagi dari nol, beli satu hijau, simpen, beli satu hijau, simpen jadi 2, beli satu hijau, simpen jadi 3. Itu lebih menyenangkan ngulang dari nol tapi ngelihatnya hijau dibandingin melihat porto merah semua sih. Itu dalam pengalaman aku ya gitu. Kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Dia lebih fresh lihat hijau-hijau. Memang ya dibilang sakit ya sakit cut loss gitu, tapi ya itu adalah pengalaman yang harus dilewatin sebagai fase belajar sih menurut aku gitu. Kalau misalkan kita nggak disiplin, sampai kapanpun nggak disiplin. Kenapa? Karena habit itu harus dibangun. Disiplin itu harus dibangun. Ngebangun habit itu gimana? Kita melakukan hal yang mau kita rubah tuh secara konsisten sebanyak 21 kali. Gitu. Itu minimal. Supaya kita bisa bikin yang namanya habit baru. Gitu. Tapi kalau misalkan dari nominal kecil, let's say 100.000, misalkan kita nggak disiplin gitu ya. Nggak disiplin, jangan pernah mikirin kita punya porto 1 juta, 10 juta, 100.000 aja kita nggak disiplin stop loss gitu, apalagi punya 1 juta, 5, 10 juta, makin nggak disiplin. Kenapa? Karena sekali turun misalkan 1 juta gitu, makin nggak tega gitu buat stop loss. Dan itu makanya harus dibangun habitnya dari porto kecil. Kalau dari porto kecil bisa disiplin, nanti ngegedein uangnya, portonya makin gede, ya udah habitnya disiplin, cut loss-nya udah jadi, ya cut loss aja. Rugi berapa ya udah nggak jadi hal yang gimana. Kenapa? Karena udah dibangun habitnya. Dan yang paling penting sebenarnya sizing. Nanti harus belajar dari porto kecil, sizing. Misalkan kita maksimal ruginya 1%, ya waktu portonya udah gede tetap aja sama 1%. Secara trading style nggak ada yang berubah. Cuman secara nominal yes berubah, tapi secara size, secara percentage nggak berubah sama sekali. Makanya trading system harus dibangun dari nominal kecil sih gitu. Ya, jadi kalau kita trading, baik lagi ya, trading plan harus disiplin dan juga jaga psikologi tradingnya biar enak lah kita transaksi dapat cuan dari sana. Betul. Oke, terima kasih Ko Yudi atas sharing-sharingnya. Kita nggak terasa waktu sudah berjalan lebih dari 1 jam. Dan tadi menarik yang swing trading mungkin bisa kita explore di minggu-minggu berikutnya ya Ko Yudi. Ini banyak request tadi, dan fastbox, swing trading. Nah, itu cukup menarik juga nih Ko Yudi. Boleh nanti aku bawain. Oke, nah thank you Ko Yudi buat Siap, hari thank ini. you. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan nasabah Mirae Asset semua. Semoga tradingnya bisa lebih konsisten profitnya dan cuan buat tahun 2022 dan tetap sehat buat semua. Terima kasih. Amin. Ya, saya kembalikan lagi ke Glenda. Silahkan Glenda. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi dan juga Mas Chandra untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih juga buat sahabat Mirae Asset ya. Jadi daripada kalian tahan-tahan melihat porto kalian itu terbakar gitu padang rumputnya, mendingan kalian matikan apinya, terus kalian langsung ganti padang rumputnya jadi nanam baru lagi yang hijau-hijau karena selalu lebih segar. Betul ya Pak Yudi ya? Betul banget, Linda.
Nah, oke, Sahabat Mirasa, terima kasih banyak loh yang udah gabung di pelajaran kita sore hari ini ya. Tentunya banyak banget yang bisa diraup ilmu barunya. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi tentunya dengan materi yang jauh lebih seru, jauh lebih bermanfaat. Semoga bisa membuat Sahabat Miraset itu semakin berkembang dan tentunya bisa semakin menjadi trader yang andal. Dan jangan lupa juga kita akan punya surprise buat Sahabat Miraset semuanya. Jadi segera ditunggu ya, hanya di Hot Championship Season 7. Sampai jumpa lagi di minggu depan, Sahabat Miraset. Saya Glenda pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Yudi, Mas Chandra, sahabat Firasat. Sahabat semuanya semangat untuk kompetisi Hot Championship di hari Senin nanti. Selamat sore. Bye-bye, sahabat semua. Dadah, sore.